Aku nyerah deh. Soal cerita tuh kayak jebakan. Koreksi, itu hanya kumpulan angka. Jadi tidak ada kemungkinan untuk menyakiti manusia. Tapi kenapa sih matematika harus ada soal cerita? Matematika sebenarnya sederhana. Tapi manusia menyukai drama. Jadi soal cerita dibuat supaya angka terlihat dramatis. Bentar. Kok betul sih? Silahkan lanjut kerjakan tugas. Bella akan membantu. Baiklah. Sebuah toko alat tulis menjual 15 buku di hari Senin. Hari Selasa, penjualannya meningkat 20% dari hari Senin. Berapa buku yang terjual pada hari Selasa? Baik. Caranya 15 dikali 20% sama dengan 3, lalu 15 ditambah 3 sama dengan 18. Jadi jawabannya 18 buku. Itu aku tahu. Tapi siapa yang bilang bukunya habis terjual? Terus kalau tokonya tutup, gimana? Kita kan nggak ada di lokasi kejadian. Jika tokonya tutup, maka soal cerita itu tidak valid. Tapi soal cerita tadi mengasumsikan kalau toko beroperasi, jadi jawabannya tetap 18 buku. Kamu tuh terlalu percaya dengan soal. Sebab itu fungsi dari soal. Baiklah, ini soal selanjutnya. Seekor kura-kura berjalan ke timur 5 meter, lalu belok ke utara 5 meter. Kemudian balik lagi ke titik awal, melalui jalan pintas. Berapa jarak yang ditempuh kura-kura untuk kembali ke titik awal? Kura-kura berjalan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Jadi, gunakan teori Pitagoras untuk mengerjakan soal ini. Kalau itu sih aku tahu, tapi ini loh, kenapa kura-kura bisa jalan begitu? Terus kok bisa tahu ada jalan pintas? Emangnya kura-kura punya GPS? Soal cerita ini hanya menanyakan sisi miring atau jarak jalan pintas, jadi tidak perlu memikirkan latar belakang kura-kura. Kasian loh kura-kuranya, dia capek jalan bikin segitiga. Terus pulangnya kan lewat jalan miring tuh. Ntar kura-kuranya bisa gelinding karena jalanan yang gak rata. Makin kasian kan? Itu hanya soal cerita matematika. Cukup jawab yang ditanyakan saja. Tidak perlu imajinasi berlebihan. Apalagi empati terhadap kura-kura. Oke, baiklah. PR-ku sudah selesai kok. Makasih ya, Bel. Sudah bantuin. Seharusnya Naya bisa selesaikan tugas itu lebih cepat jika tidak menghabiskan waktu berdebat dengan robot. Tahu nggak sih? Kadang yang seru itu bukan jawabannya, tapi ngomongin soal kemungkinan-kemungkinannya. Jadi Naya suka berdiskusi, walaupun sudah tahu jawabannya. Yap. Menarik. Bella akan mulai berdebat juga. Woi, jangan. Kenapa tidak boleh? Sebab kamu tuh terlalu pintar. Apakah itu pujian? Bukan. Itu hinaan.